Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Ini suaranya oke ya. Alhamdulillah. Oke. Kita bertemu kembali di Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa. Intinya kita punya spirit kepedulian sesuai dengan namanya ya. Kita selalu bertanya, ya, critical thinking gitu ya. Kemudian setelah bertanya kita selalu berpikir. Kemudian kita berkarya. Nah, berkarya itu memberikan solusi. Nah, salah satunya lewat seminar-seminar seperti ini. Kemudian Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa kita coba menawarkan perspektif Islam gitu ya sebagai solusi ideologis bagi bangsa ini. Kalau kita lihat tadi Dr. Refli Harun tadi sampaikan tentang apa namanya oligarki itu kan kalau kita lihat itu kan terkait dengan ideologi kapitalisme gitu ya. Kemudian ketakutan terhadap Islam politik ya Islamofobia, maka benar bahwa Islam itu sebenarnya adalah solusi gitu. Nah karena itu Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa ini menawarkan Islam sebagai solusi bagi negeri ini yang dia adalah rahmatan lil alamin, akan melingkupi semuanya akan terlindungi sebagaimana Rasulullah dulu di Madinah ya. Prof. Suteki pernah memberikan satu gambaran ya di satu acara tertentu bahwa pluralitas di Madinah itu ternyata juga bisa dikelola oleh Rasulullah dengan Islam secara baik gitu. Nah kemudian acaranya memang rutin kita selenggarakan per 2 minggu sekali. Kenapa seperti itu? Ya tentu karena memang satu negeri, satu bangsa itu kan pasti ada masalah terus gitu ya. Nggak akan pernah berhenti sampai kita mati juga nggak berhenti. Nah, karena itu kita terus ingin berperan ya, memberikan satu perspektif Islam terkait dengan problematika negeri ini, dengan analisa yang objektif, ilmiah, dan seterusnya. Wajar tadi ya, Dr. Fahmi Lukman tadi berpesan tidak perlu emosional, ya, semua harus kita buat kerangka intelektualnya, dibaca secara objektif, kemudian didiskusikan dengan argumentatif gitu ya. Karena kepedulian Forum Dokter ini tentu bagian dari bagian dari peran lah anak bangsa di negeri ini. Nah kemudian saya ingin menyampaikan 2 hal, sebenarnya tadi sudah ada beberapa hal yang juga mendasar ya. Saya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama bahwa Islamofobia itu merupakan agenda jahat politik Barat gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pengaruhnya itu ya munculnya fobia itu sendiri ya, munculnya satu ketakutan yang tidak mendasar, yang irasional, karena mungkin masyarakat pada umumnya itu kan kadang nggak tahu menahu, kayak tadi yang Prof. Fahmi sebut diperlihatkan sebuah gambar tentang anti-Islam dan anti-Islam dan anti Arab itu ya, kemudian anak kecil diperlihatkan hal semacam itu, maka wajar kalau kemudian muncul fobia ini gitu. Tentu bagi orang-orang yang tidak paham tentang Islam, tapi bagi orang-orang yang paham itu justru sengaja. Tadi Dr. Fahmi Lukman ya menyampaikan sengaja, ini memang disengaja untuk hubungannya dengan hegemoni gitu, hegemoni oligarki, hegemoni kapitalisme dan seterusnya. Mereka tidak mau bergeser dari kekuasaan. Kemudian melihat, Prof. Hamid tadi disebutkan, melihat bahwa Islam itu adalah satu potensi yang besar menjadi pesaing gitu. Dan memang seperti inilah perjalanan sebuah sejarah peradaban dunia itu memang seperti itu ya. Kalau kita pelajari teori perubahannya Ibnu Khaldun ya, tentang teori siklus dan teori progres itu ya. Di satu sisi memang sejarah itu selalu berulang gitu ya, tetapi di sisi lain umat Islam itu juga mengalami progres, itu selalu tidak pernah sepi, tidak pernah berhenti, tidak pernah tidak peduli terhadap situasi, karena memang kalau bahasanya Bang Refli tadi itu tugas profetik gitu ya, tugas profetik seorang muslim itu memang berdakwah, memperbaiki negeri. Siapa yang menyuruh? Allah yang menyuruh kan, karena Allah yang mewajibkan sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah,
Maka umat Islam tuh memang secara genetik itu memang seorang dai, seorang agent of change terhadap kondisi-kondisi di mana memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Loh kok seperti itu? Ya karena bumi ini milik Allah gitu, manusia itu milik Allah. Mau apa yang kanan, tengah kiri ya pokoknya semua itu diciptakan oleh Allah gitu. Dan selayaknya lah manusia itu tunduk dan patuh total kepada Tuhannya, kepada yang menciptakannya. Bukan hanya menciptakan manusia tetapi juga menciptakan alam semesta ini. Nah karena itu memang di dalam fakta-fakta beberapa tahun ke belakang ya sejak runtuhnya Menara Kembar itu ya, gedung kembar itu kan memang faktanya Barat atau diwakili oleh Amerika memang nyata-nyata dia memusuhi Islam. Kan seperti itu, menyebut Islam. Kemudian di framing dengan framing-framing yang buruk kan, radikalisme, fundamentalisme, ekstremisme, kemudian terorisme kan faktanya seperti itu. Nah di satu sisi memang umat Islam mengalami satu progres yang baik ya, terutama kalau kita lihat pemantiknya itu kan aksi 212 bela Islam. Nah kata-kata bela Islam ini bagi dunia politik Barat itu ya, ini sesuatu yang menakutkan. Kalau bela Indonesia misalnya begitu ya, itu mungkin masih umum sifatnya. Tapi kalau bela Islam, justru kata-kata Islam politik inilah yang kemudian ditakuti oleh Barat. Nah karena ini menjadi satu pemantik gitu ya, bahwa wah ini Islam sudah akan menjadi pendatang baru yang akan menjadi pesaing berat gitu secara ideologis ke depan. Nah itu kan kemudian oleh kekuasaan oligarkis yang tidak mau bergeser dari hegemoninya, kemudian membuat satu langkah-langkah yang dimana masyarakat dunia itu kemudian yang tidak tahu menahu tentang agama itu ditakut-takuti lah, kira-kira itu, ditakut-takuti bahwa kalau Islam tegak itu seperti ini, semua harus pakai jilbab gitu ya. Terus kemudian tentang kisos gitu, dan dimunculkan lagi ISIS yang video itu secara dramatis tuh begitu mengerikan. Memang teori fobia itu kan seperti itu. Ketika dihadirkan sesuatu yang begitu menakutkan pada sebenarnya tidak, muncullah di masyarakat dunia itu yang namanya Islamofobia gitu ya. Saya sepakat dengan Dr. Refli Harun tadi bahwa Mahfud MD tentu terlalu mensimplicity, terlalu menyederhanakan ya ketika dia hanya mengatakan bahwa di istana tuh semuanya pada sholat, kalau habis rapat sholat. Tidak seperti itu maknanya. Islamofobia itu kan datangnya juga jelas dari Barat, diucapkan oleh seorang presiden Amerika. Kemudian terjadi memang satu diskriminasi terhadap umat Islam di mana-mana, di Uighur, di Palestina, di Afghanistan, dan seterusnya. Apa itu tidak dilihat sebagai sebuah fakta politik di dunia ini gitu? Ya kalau sholat itu kan nanti tidak ada hubungan sama sekali sebenarnya ya. Nah, Barat tentu secara genetik juga tidak menginginkan Islam itu tegak itu, menghegemoni dunia sebagaimana terdahulu. Mereka punya traumatik sejarah juga. Mereka juga sangat paham tentang sejarah peradaban Islam yang 1400 tahun sudah berdiri. Mereka bukan tidak mengakui kemajuan, peran terhadap Barat, kemudian kebenaran, bukan itu, tapi ini soal persaingan ideologi gitu. Maka salah satu tokoh Amerika, saya lupa ya, dia katakan bahwa kita sudah tahu kok bahwa demokrasi itu buruk gitu, tetapi kita tetap harus menyebarkannya gitu. Nah ini kan memang soal ideologi yang diemban. Saya kira kita juga bisa memahami misalnya secara psikologi bahwa kalau seorang maling itu pasti dia tahu bahwa mencuri itu nggak baik itu, tapi karena itu sudah menjadi profesi dia, sudah menjadi tekad dia, maka tertutupi gitu oleh, dalam hatinya mungkin dia tahu bahwa itu buruk. Mereka tahu bahwa demokrasi itu begitu buruk karena yang dihitung itu bukan isi kepala tetapi jumlah kepala, kata Dr. Muhammad Iqbal itu ya, kritiknya itu ya. Tetapi karena ini adalah konstelasi atau persaingan ideologi, maka hak dan batil itu akan terus berlanjut sedemikian rupa.
orang-orang yang memperjuangkan kebatilan itu yakin dia tahu bahwa itu tidak baik gitu. Tetapi ya seperti itulah sunnatullahnya gitu. Hak dan batil itu akan selalu berjalan dan saling berbenturan. Nah, Allah sendiri juga sudah mengabarkan kepada kita tadi, Prof. Suteki sempat menyinggung sedikit ya, itu di surat Al-Baqarah 217 misalnya, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Juga di surat As-Saff ayat 8, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Atau yang sangat populer ya, Al-Baqarah 120 ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita identifikasi ya terkait dengan praktek monsterisasi Islam yang kemudian menimbulkan dampak psikologis yang namanya Islamofobia itu ya. Yang pertama adalah stigmatisasi Islam, name calling device. Distigmatisasi gitu, disebut-sebut gitu, diulang-ulang seperti itu. Radikalisme, fundamentalisme, terorisme, anti kebinekaan, anti Pancasila, pemecah belah bangsa, terus itu digulirkan terus-menerus sampai anak-anak yang mungkin tidak pernah mendengar sebelumnya, belum paham apa itu Islam, ya kayaknya terpancing juga gitu. Di zaman Nabi juga sebenarnya seperti itu. Nabi Muhammad dituduh gila, dituduh tukang sihir, bahkan dituduh pemecah belah bangsa Arab. Sekarang ada kata-kata pemecah belah bangsa. Nabi Muhammad dituduh pemecah belah bahasa Arab. Kok mirip ya gitu ya. Kemudian perlambangan indah agar disenangin kaum muslim gitu ya. Kemudian transfer device ya, mempertalikan istilah dengan hal yang digemari banyak orang. Misal pluralisme, moderasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan gender, dan seterusnya. Ini sepertinya indah gitu. Tapi Quran juga sudah mengabarkan kepada kita bahwa ucapan-ucapan mereka itu indah, tetapi tujuannya sebenarnya adalah menipu gitu. Dan sekarang kan jelas sekali, ketika moderasi digulirkan, terpolarisasi juga kan akhirnya. Banyak yang mendukung, banyak yang mengkritisi, dan seterusnya, luar biasa. Bahkan kalau kita lihat kecendekiawan muslim di Indonesia juga juga terpecah, padahal mereka muslim. Padahal mereka juga tahu kata-kata moderasi itu dari barat, tidak dari hasanah Islam, tapi mereka dengan semua dalih-dalihnya itu mendukung moderasi, padahal jelas-jelas ini adalah bagian dari Ghazul Fikr itu gitu. Tapi ini kan menjadi fakta yang tadi Dr. Refli Harun sebutkan bahwa terpluralisasi kan umat Islam itu kan terpecah belah juga akhirnya gitu kan. Kemudian testimonial device, penokohan gitu merujuk kepada perkataan tokoh-tokoh gitu. Memang ada tokoh-tokoh yang memang sejak awal dikader, dipelihara, kemudian namanya dilambungkan, kemudian dia harus mengatakan ini dan itu, kemudian mendapatkan proyek-proyek liberalisasi, proyek-proyek moderasi, dan seterusnya. Memang seperti itu kan di lapangan itu, kemudian ada seorang tokoh gitu, seorang profesor gitu ya, mengatakan tentang aspek-aspek liberalisme, ya kan, dihubungkan dengan kritik-kritik dia terhadap agama, misalnya terhadap Islam. Islam itu udah nggak adil, dan seterusnya. Poligami itu menzolimi gitu, menzolimi perempuan dan seterusnya gitu ya. Homoseksual itu boleh sebagai hak asasi manusia. Dan itu diucapkan oleh mulut para tokoh yang memang dipelihara gitu ya. Nggak tahu dapat duit apa enggak. Mungkin Prof. Suteki tahu kali. Kemudian juga slogan-slogan pembelaan atas rakyat. Itu kan selalu seperti itu ya kalau kita lihat ya. Kan makanya kemarin kan kita suka ngeledek ya. NKRI harga mati, saya Pancasila, besoknya ditangkap tuh ketahuan korupsi, kan aneh jadinya seperti itu kan, malu lah kita itu. Prof. Suteki itu cinta NKRI, tapi kan nggak teriak-teriak seperti itu gitu. Kenapa harus diteriakkan? Apa esensinya? Harusnya esensinya adalah membangun negeri ini dengan penuh integritas, kejujuran, bertanggung jawab. Kalau kemarin saya memberikan kritik sedikit kepada Pak Jokowi ya ketika didatangi mahasiswa. Lu mahasiswa itu kan calon pemimpin masa depan Pak Jokowi. Hadir, datang. Kemudian hadapi, ngopi bersama, membincangkan apa sesungguhnya problem negeri ini. Tadi
Bang Refli Harun tadi sampaikan, apa bangsa ini tuh masalahnya apa sih gitu. Yuk bincangkan dengan calon-calon pemimpin masa depan itu. Jangan malah pergi katanya, walaupun saya belum melihat detail beritanya ya, tapi beberapa berita kan menyebutkan justru tidak memenuhi mahasiswa lah, kira-kira seperti itu. Kemudian cars stacking device yang memutar balik fakta tentang runtuhnya gedung kembar, perang Irak, yang setelahnya itu minta maaf, ternyata di Irak itu nggak ada nuklir gitu ya. Ditanya kenapa Presiden Amerika ditanya kenapa memerangi Irak, karena ada nuklir. Kenapa lupa saya itu. Jadi antara Irak dan Rusia itu ya, karena dua-duanya itu karena ada nuklir gitu. Itu artinya salah satunya berarti kan berbohong di situ ya. Kemudian ini yang pertama, yang berikutnya itu sebenarnya banyak disampaikan tadi oleh Prof. Suteki dan Prof. Fahmi ya, terkait dengan apa yang disebut dengan fobia itu ya. Tadi sudah disebutkan semua dan mungkin saya tidak mengulangi, tetapi saya hanya sedikit ingin menyinggung bagaimana solusinya gitu. Kalau dilihat dari sisi fobianya itu ya, saya membaca buku ya. Pertama itu flooding namanya. Flooding itu dilakukan dengan cara exposure treatment yang mendasar. Bagaimana caranya? Penderita fobia itu dimasukkan dalam satu ruangan gitu, kajian, seminar tentang Islam. Jangan sampai dia nggak tahu menahu tentang Islam, dia menerima begitu saja kabar yang tidak jelas, hoax gitu kan. Harusnya hadir dong. Hadir dalam satu forum seperti forum Dokter Muslim Peduli Bangsa ini, bisa coba hadir secara objektif, tidak emosional, buka hati, buka pikiran gitu ya. Bahwa Islam itu baik gitu. Terus kemudian dijelaskan apa itu Islam. Jangan sampai dia mendapatkan kabar Islam itu dari orang yang membenci Islam, sehingga timbullah fobia itu gitu. Kemudian desensitisasi sistematis namanya. Dengan cara apa? Relaksasi, ya, membayangkan berada di tempat yang indah. Dalam artian coba kita berikan satu bayangan 1400 tahun yang lalu bahwa Islam begitu indah, begitu melindungi semua umat gitu ya. Bahkan hewan-hewan saja sejahtera, tidak boleh ada kezoliman di sana, semuanya adil. Islam non-muslim semua diberikan keadilan oleh Allah, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Bisa dibuka buku-buku sejarah, buku-buku sirah, bahkan orang-orang barat juga sudah banyak memberikan perspektif yang luar biasa dengan jujur bahwa bahkan barat pun berhutang budi kepada Islam, berhutang budi peradaban kepada Islam. Dan sangat banyak sekali buku-buku yang menggambarkan betapa indahnya Islam. Ketika Islam itu berkuasa dengan syariatnya itu luar biasa, indah sekali. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada ketidakadilan di sana. Dan ini jelas tertulis di dalam buku-buku, tertulis di dalam banyak referensi baik dari muslim maupun non muslim. Ini tidak bisa kita hindari, jelas kalau kita mau objektif gitu ya. Kemudian abreaksi namanya itu dibiasakan membaca gitu ya, membaca Islam itu baik dari sisi historis gitu maupun dari normatif gitu ya. Kan ada tuh kemarin viral juga sebuah video masuk Islamnya seorang profesor matematika ya dari Amerika itu ya. Itu luar biasa kan, ternyata ketika dia membaca Al-Quran, dia baru tahu terbelalak ternyata benar Islam itu benar. Secara rasional Islam itu benar. Dia mendapatkan banyak sekali kebenaran di sana. Padahal sebelumnya dia itu ateis kan gitu. Kemudian dia bersaksi bahwa Islam adalah sebuah kebenaran. Nah, ini kan saya kira juga satu contoh juga. Saya punya satu buku ya, judulnya itu tokoh-tokoh yang mu'alaf gitu. Ini tokoh-tokoh besar, ilmu besar di seluruh dunia itu menjadi mu'alaf. Terus bagaimana proses mereka menjadi mu'alaf itu? Ternyata mereka secara independen, secara objektif, secara serius itu memang menggali Islam. Gitu, dia penasaran, dia tidak ingin mendengarkan dari orang-orang yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Nah,
kemudian penasaran dia itu kemudian dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam gitu. Meskipun ada juga yang niatnya itu tadinya untuk merusak tuh orang-orang orientalis, tapi banyak juga orientalis yang masuk Islam. Bahkan pembuat film yang dari Belanda itu kan juga masuk Islam juga. Saya kira ini juga bagus juga kalau mau dicoba gitu ya. Kemudian reframing itu dikembalikan lagi, seorang penderita fobia harus dikembalikan lagi kepada awal dia mengalami fobia kepada Islam itu kapan? Kapan? Apa ketika dia menonton TV? Apa ketika dia mendengarkan kebijakan presiden gitu? Atau kapan? Di titik awalnya itu kapan? Nah, itu harus dicari dulu titik awalnya. Kemudian dijelaskan titik awal itu bahwa titik awal itu tidak benar gitu, dijelaskan gitu. Nah, ini reframing namanya. Yang terakhir adalah hipnoterapi. Hipnoterapi itu seperti biasa diberikan satu sugesti-sugesti positif tentang Islam, tentang kebaikan Islam ya, melalui bisa juga melalui training-training motivasi ya, yang dakwah-dakwah milenial begitu ya. Nah, saya kira ini karena tadi Prof. Suteki dan Prof. Fahmi sudah banyak mengkaji tentang fobia itu sendiri, maka saya hanya melengkapinya saja. Jadi fokus ada dua. Pertama adalah terkait dengan agenda jahat politik Barat yang kemudian menimbulkan satu kondisi yang namanya fobia terhadap Islam, terutama di masyarakat yang awam. Sementara masyarakat yang tidak awam terbagi menjadi dua. Pertama yang menjelaskan kembali kepada rakyat bahwa Islam itu benar, tapi ada yang kedua yang memang orang jahat ya memang sengaja mengagendakan untuk menghancurkan Islam, menyudutkan Islam, monsterisasi terhadap Islam dan seterusnya. Nah, saya sepakat dengan Ibnu Khaldun bahwa dengan teorinya siklus bahwa memang ini akan terus berjalan seperti itu, hak dan batil akan terus berjalan. Tinggal kita, bahasanya Prof. Suteki itu, tentukan koordinat kita ada di mana. Bagaimana menentukannya? Gampang. Kita ikutin aja Rasulullah dan para nabi. Semua nabi dihadapkan dengan situasi yang tidak baik. Itulah kenapa mereka dihadirkan di dunia. Semua diwarnai oleh kezaliman kekuasaan, baik Namrud, Abu Jahal, gitu ya, Fir'aun dan seterusnya. Tetapi koordinat Nabi jelas, berdiri tegas, membela agama Allah dengan seluruh resikonya. Kira-kira seperti itu ya, Prof. Suteki. Saya kira ini dari saya sebagai pemantik aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.